Jokowi. Kenapa kami katakan bahwa ini selalu ada intervensi ya dari pihak sebelah kepada proses penegakan hukum ini. Contoh yang paling sederhana saja, hari ini akhirnya terungkap nih. Andi Azwan kok bisa melihat surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan. Surat itu hanya bisa ditujukan kepada tersangka yang ditangkap atau keluarganya. Hanya itu, pelapor aja nggak boleh melihat surat itu. Karena itu menyangkut hak-hak seorang tersangka yang dilindungi oleh undang-undang. Tetapi orang-orang ini bisa mendapatkan surat-surat itu. Bahkan jauh sebelumnya, melihat aja nggak boleh. Melihat saja tidak boleh, karena mereka tidak punya kepentingan hukum. Jadi, sedangkan Anda tahu semua apa yang terjadi. Jadi, mereka ini selama ini katakan bahwa kami juga sudah lihat P21. Ini kan sebenarnya membuka kotak Pandora bahwa proses penegakan hukum ini tidak murni independen, tidak murni berdasarkan due process of law, dan tidak menegaskan penyidik Polda Metro Jaya itu menjunjung tinggi prinsip dan asas imparsialitas dalam penegakan hukum di suatu negara hukum yang demokratis. Karena selalu ada muncul kelompok-kelompok seperti ini yang menekan Polda supaya segera dilakukan penangkapan, dilakukan penahanan. Semua dokumen rahasia penegakan hukum bisa diakses oleh mereka, bisa mereka lihat, mereka bisa nongkrong dengan Dirkrimum Polda Metro Jaya, mereka bisa ketemu Dirkrimum Polda Metro Jaya. Ini kan sesuatu yang sebetulnya menegaskan bahwa akhirnya penegakan hukum dalam perkara ini bukan lagi murni hukum, tetapi ini sungguhnya adalah murni intervensi politik. Karena kan kalau mau jujur, tidak ada alasan untuk menahan kan? Apa alasannya coba? Alasan subjektifnya kan misalnya melarikan diri nggak mungkin kan? Kemudian menghilangkan barang bukti, berupaya menghilangkan barang bukti apa yang mau dihilangkan. Kemudian berupaya mengulangi perbuatannya sendiri, masih debatable apakah itu adalah pelanggaran pidana atau bukan. Kalau Anda bicara mengenai pembunuhan, pemerkosaan, kan, kemudian korupsi, itu wajar kalau kemudian ditahan karena dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. Tapi kalau ini kan hal seperti ini debatable apakah betul itu adalah sebuah tindak pidana atau bukan. Kalau kami mengatakan itu bukan tindak pidana, yang mereka lakukan adalah sebuah kegiatan akademik yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Ketika kemudian dilaporkan pencemaran nama baik dan fitnah, ya harusnya tidak demikian, karena yang diteliti adalah dokumen publik oleh dari mantan pejabat publik begitu. Saya betul-betul sakit hati atas tata cara penangkapan. Mau mandi nggak boleh, mau pakai celana panjang, dia pasti celana pendek, nggak boleh. Dan yang paling celaka apa? Yang kurang ajarnya penyidik ini, dia masuk di kamar di mana istrinya tuh pakai celana pendek, kaos. Bayangkan kalau istrinya betul lagi ganti baju dan sebagainya, kan nggak boleh. Melalui video pendeknya, mantan Wakapolri bocorkan sosok yang paksakan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sosok ini disampaikan oleh Oe Groseno, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, masa jabatan 2013-2014, mengatakan jika sosok tersebut merupakan perwira pertama di Polri. Menurut Oe Groseno, saat dirinya mendampingi Roy serta Tifa, ada pihak yang memaksa agar keduanya melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Jumat 19 Juni. Sebenarnya pemeriksaan dapat dilakukan di Polda Metro Jaya dengan mendatangkan tim dokter saja, bukan mereka yang dibawa ke RS, terangnya. Oe Groseno juga menyampaikan bahwa terdapat 2 orang yang merupakan perwira pertama Polri yang memaksakan agar Rai serta Tifa ditahan. Sedangkan Oe Groseno saat melakukan pendampingan mempertanyakan kenapa keduanya harus ditahan. Kedua penyidik memaksakan agar keduanya untuk segera memaksa ditahan. Padahal penahanan dapat dilakukan jika adanya keputusan di Treskrimum setelah menerima surat dari penasihat hukum, tambahnya. Masih dengan Oe Groseno, yang menyampaikan jika dari informasi yang diungkap oleh Roy kedua perwira tersebut, salah satunya adalah penyidik Dr. Tifa. Sedangkan satunya lagi merupakan anggota Polri yang mendampingi Jokowi saat menerima Egy Sujana dan Damai Hari Lubis untuk melakukan restoratif of justice ke Solo beberapa bulan lalu, tambahnya. Dalam kesempatan itu, Oe Groseno menyayangkan jika tindakan dari Polri sudah tidak independen, bertindak memihak, dan tidak menghormati hak asasi manusia. Sekali lagi saya tekankan, hak-hak tersangka harus sampaikan di depan, namun itu sudah tidak dianggap. Itulah kondisi penegakan hukum khususnya dari penyidik dan itu terjadi sampai saat ini, tutupnya. Penangkapan dari Roy dan Dr. Tifa juga mendapatkan protes keras dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI atau FPP TNI. Menurut pandangan kami, tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai penerapan asas proporsionalitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara dalam proses penegakan hukum, terlebih apabila yang bersangkutan selama ini memenuhi panggilan penyidik dan bersikap kooperatif, tulisnya. Kami berpendapat bahwa apabila proses hukum telah memasuki tahapan tertentu dan para pihak tetap kooperatif,
maka mekanisme pemanggilan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara patut lebih diutamakan daripada tindakan penangkapan, sepanjang syarat-syarat hukum untuk melakukan upaya paksa benar-benar terpenuhi. Kami juga memperoleh informasi bahwa dalam pertemuan antara perwakilan FPP TNI dengan Menteri Sekretaris Negara, beberapa waktu lalu disampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghendaki agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap Roy Suryo dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, apabila informasi tersebut benar, kami meminta penjelasan mengapa justru terjadi tindakan penangkapan yang menimbulkan persepsi bertentangan dengan semangat tersebut. Adapun 5 tuntutan dari FPP TNI, Kapolda Metro Jaya memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum dan urgensi dilakukannya penangkapan. Seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, proporsional, dan bebas dari intervensi politik. Hak-hak hukum para pihak yang diperiksa dijamin sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila syarat objektif maupun subjektif penahanan tidak terpenuhi menurut hukum, agar dipertimbangkan pemberian penangguhan atau langkah hukum lain yang sesuai. FPP TNI akan terus mengawal proses ini sebagai bentuk kepedulian terhadap tegaknya negara hukum, supremasi hukum, serta perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara. Din Syamsuddin siap jadi penjamin penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat, PP, Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyatakan siap untuk menjadi penjamin 2 tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, agar tidak ditahan Polda Metro Jaya. Saya bersedia menjadi penjamin kedua mereka agar tak ditahan, ujar Din saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu, 20 Juni 2026. Din menilai, penahanan Roy dan Dr. Tifa terkesan dipaksakan polisi. Pasalnya, dia menilai, kasus tersebut dapat diselesaikan dengan mudah. Berita penahanan 2 orang penggugat keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma terkesan dipaksakan dan Polri tampak tidak adil, tapi berpihak, kata dia. Logikanya, kasus tersebut diselesaikan dengan membuktikan bahwa ijazah tersebut benar-benar asli dan kedua penggugat dapat dipersalahkan. Bukan sebaliknya, kedua penggugat disapahkan dan mau ditahan, ucapnya. Sebelumnya, Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat, 19 Juni 2026, pagi. Informasi tersebut disampaikan Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, TAAKAA, melalui Petrus Celestinus. Petrus mengungkapkan, pihaknya menerima kabar dari keluarga Roy Suryo bahwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu diamankan, ditangkap, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada waktu yang hampir bersamaan, pihaknya juga memperoleh informasi mengenai diamankannya Dr. Tifa. Hari ini, Jumat 19 Juni 2026 sekitar pukul 7 WIB, kami mendapat informasi dari istri Roy Suryo bahwa yang bersangkutan telah diamankan penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat yang sama, kami juga menerima informasi bahwa Tifauzia Tiasuma turut diamankan, kata Petrus. Sementara itu, kuasa hukum Dr. Tifa, Ramdansyah, membenarkan adanya informasi tersebut. Menurut dia, kliennya diamankan saat berada di apartemennya pada Jumat pagi. Saya mendapat informasi dari grup WhatsApp bahwa Dr. Tifa diamankan oleh Polda Metro Jaya di apartemennya sekitar pukul 6.47 WIB, ujar Ramdansyah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara terkait penangkapan 2 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Penangkapan dan penahanan tersebut sudah sesuai prosedur yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Sepertinya kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Kapolda bahwa itu merupakan rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan oleh penyidik, kata Kapolri kepada wartawan, usai berziarah ke makam Presiden pertama Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu, 20 Juni 2026. Kapolri menjelaskan, penahanan dilakukan sebagai prosedur sebelum penyerahan tahap 2 kedua tersangka beserta alat bukti ke kejaksaan. Dalam penahanan tersebut juga terdapat pemeriksaan kesehatan hingga administrasi. Di kegiatannya kemarin sudah dijelaskan, ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke kejaksaan, ujar Kapolri. Sebelumnya, di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengungkapkan, penangkapan tersebut dilakukan untuk kebutuhan pelimpahan tersangka dan barang bukti. Upaya hukum yang kami lakukan adalah bagian dari rangkaian pelaksanaan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada JPU, kata Iman di Polda Metro Jaya, Jumat, 19 Juni 2026. Iman menegaskan, dalam pelimpahan tersangka dan barang bukti ini,
penyidik juga memeriksa kesehatan para tersangka, sehingga dapat dipastikan mengenai kesehatan jasmani dan rohani para tersangka, ujar Iman.